Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kemurahan Tuhan yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Kami boleh tidur dengan tenang, bangun dengan selamat, dengan tidak kekurangan suatu apapun pada pagi hari ini. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Demikian kesaksian firman Tuhan. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus menuntun kita menyaksikan iman. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam ibadah setiap orang percaya, baik itu dari aliran karismatik maupun Pentakosta, selalu diisi dengan yang namanya berbahasa roh. Ada pemahaman sebagian orang bahwa bahasa roh hanya dimiliki oleh gereja-gereja aliran dari karismatik dan Pentakosta, karena yang menerapkan dan yang mempelajari, yang dipenuhi adalah aliran ini. Ketika sedang melakukan penyembahan, ujian, maka akan nyata Roh Kudus hadir memenuhi hidup seseorang untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, terkait berbahasa roh, Paulus dengan tegas menyaksikan, menyatakan, mengajarkan kepada orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Kota Korintus adalah kota yang terdiri dari berbagai macam suku, terdiri dari berbagai macam kebudayaan, berbagai macam agama, dan juga yang sedang berkembang di sana adalah pengetahuan atau filsuf, dan banyak juga aliran-aliran gnostik yang juga mempengaruhi iman orang-orang percaya pada saat itu, yang dapat tercampur aduk antara imannya dan pengajaran gnostik. Dan terkait dengan karunia-karunia yang telah mereka terima, Paulus mau menekankan bagaimana Roh Kudus berperan dalam menuntun setiap orang percaya, menuntun setiap orang untuk dapat melakukan terkait hal-hal yang mana karunia-karunia itu bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada yang mengajar, ada yang bernubuat, ada yang berbahasa roh, ada yang menyembuhkan, dan banyak lagi karunia-karunia. Namun dalam nats ini Paulus mau mengingatkan, bahkan dengan mantap Paulus berkata dalam nats ini, karena itu aku mau meyakinkan kamu. Apa yang diyakinkan? Bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain Roh Kudus. Saya mengutip di sebuah artikel di Firman Sumber Air Hidup berkata, pengakuan utama orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah Yesus adalah Tuhan, dan tidak mungkin ada orang yang dipenuhi roh namun mengutuki atau menolak Yesus. Ketika kita dipenuhi oleh roh, maka roh yang bekerja sepenuhnya di dalam diri kita. Kita hanya diam saja. Sebagaimana William Blake, seorang penyair Inggris berkata, saya sendiri tidak melakukan apa-apa. Roh Kudus yang menyelesaikan semua melalui saya. Bagaimana Roh Kudus mengajarkan, mengingatkan kita untuk dapat mempermuliakan Allah, menyaksikan iman percaya kita kepada Kristus Tuhan
dan Juru Selamat hidup kita, sehingga Roh Kudus itu juga yang senantiasa mengingatkan kita, menginsapkan kita ketika kita mulai salah dan kita jauh daripada Tuhan. Karena itu ibu bapak saudara terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita berserah pada tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kita senantiasa dipenuhi dengan kesaksian yang penuh mempermuliakan Allah melalui cara hidup kita yang boleh berkenan di hadapan sesama, terlebih lagi berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami untuk menjadi para pelaku firman Tuhan yang menyaksikan iman percaya kami melalui tuntunan Roh Kudus yang ada dalam diri kami, bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan dan Raja dalam hidup kami yang telah menyelamatkan kami. Kami mulai hari ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.